mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini acara rutin pengajian bulanan alumni SMP N1 Pamekasan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara rutin ini. Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi ya, dan perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Ada 3 sifat dan sikap perilaku yang baik ya. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, menerapkan sifat dan perilaku akhlak yang baik terhadap sesama di dalam bersosialisasi atau bergaul. Sebelum saya membahas materi tersebut, ada pantun sedikit ya, biar tak ngantuk ya. Ikan sepat, ikan gabus ya, lebih cepat, lebih bagus. Ikan serasi tabi. Hal yang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maknanya mendalam ya. Ada 3 hal yang saya sebutkan tadi. 3 ini cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak 10 ya misalnya, nanti Pak Ahmad lupa. Cukup 3 aja. Ingat ya, ini bisa kita ingat bersama. Makanannya apa sih Bang? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sifat dan sikap yang harus kita laksanakan ya. Bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Yaitu melaksanakan perintahnya ya, dan menjauhi larangannya. Yang diperintahkan yaitu bagaimana kita merujuk pada Al-Quran dan hadis ya, serta sunnah Rasulullah ya. Termasuk larangannya juga kita bagaimana apa yang sudah menjadi ketentuan dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek ya, ayo kita untuk menghindari ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini manfaatnya akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat ya. Selamat dunia dan akhirat. Kalau ingin kita bahagia ya harus punya selamat ya. Nah, ini punya selamat ya. Jadi selamat dunia akhirat. Jadi kalau ingin kita bahagia ya harus selamat dulu ya. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat ya kita harus menjauhi segala larangannya dan melaksanakan perintahnya. Perintahnya yaitu kita melaksanakan yang sudah dianjurkan ya, perintah-perintah agama. Yang wajib bagi kita adalah sholat 5 waktu. Itu wajib bagi kita ya. Kalau kita ingin dapat pahala lagi ya sunnahnya ditambah, tahajud, sholat sunnah lainnya ya. Tapi yang paling penting adalah wajib ya. Dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dalam keadaan sakit pun juga kita tetap harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan itu ya kita berdosa ya. Agama itu banyak yang harus kita laksanakan, termasuk juga larangannya ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, tetap kita bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan kita bertakwa kepada Allah di saat kita punya uang ya, senang ya. Kita bertakwa, ingat kepada Allah. Tapi di saat kita susah, lupa Allah tidak adil gitu. Kenapa saya diberi cobaan? Kenapa ekonomi saya tambah seret ya, sehingga menjauh dari Allah. Justru di saat kita susah, saat kita
kena musibah, dalam keadaan sulit, kita justru lebih mendekat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah lah yang kita mintai pertolongan. Jangan kita minta pertolongan ke yang lainnya. Jangan kita minta pertolongan kepada dukun. Jangan kita minta pertolongan kepada datang ke makam keramat. Ya, kalau hanya mendoakan tidak apa-apa, tapi jangan minta ke makamnya. Ya, jadi yang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apapun, susah senang kita minta. Harus ingat. Ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, yaitu kita harus sholat. Kalau kita sayang kepada Rasulullah, ya kita sholawat. Kalau kita cinta terhadap sesama, silaturahim. Ya, bangun silaturahim seperti sekarang ini. Berarti kita cinta terhadap sesama. Jadi kalau kita tidak cinta terhadap sesama, ya tidak mungkin kita hadir dan berkumpul di tempat ini. Apalagi kita aktif di KKR, karena kita cinta terhadap sesama. Ya. Itu yang pertama, makanya kita serahkan segala hidup dan mati pun kita serahkan kepada Allah. Ya. Pun Odin mau lupa selamat kalau minggu ya. Ya. Jadi mati dan hidup pun kita serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menskenariokan hidup kita. Biarlah Allah yang merencanakan, yang memberi takdir terhadap kita. Ya, kita jangan khawatir terhadap kondisi hidup kita. BBM naik, kita bingung. Mas, BBM naik, Mas. Ya, kau minta tambahan beli Mas. Benar tak beri, oleh naik. Kadang ancaman seperti itu ya. Jangan khawatir dalam kondisi apapun, BBM naik, sudah ada Allah yang mengatur semuanya. Jangankan hidup kita, jangankan makhluk hidup, ya seperti manusia. Daun yang jatuh itu, ya dari pohonnya itu sudah ditentukan oleh Allah dan tercatat di Lauhul Mahfuz, ya sudah tercatat. Termasuk kita, apa yang akan kita alami 5 menit. 1 hari ke depan ini kita tidak tahu ya. Ini sudah, kalau kita terlalu bingung, ya nanti bagaimana kalau pas kedepannya ini tidak bisa makan? Jangan, sudah serahkan kepada Allah. Ya, dan cobaan apa yang kita alami ini pasti Allah akan memberikan sesuai dengan takarannya. Kemampuan kita tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan yang berat di luar kemampuan kita. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita jangan bingung, jangan risau, sudah selalu ingat kepada Allah. Itu sebagai wujud kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan karena kita dapat rezeki banyak, kita senang lalu lupa kepada Allah, euforia. Ya, jangan. Jadi mendasoki pas lupa ya Allah. Kebanyakan seperti itu, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya. Kadang itu cobaan sebenarnya, cobaan hidup. Orang diberi kaya itu banyak cobaannya. Ya, lalai terhadap ibadah, menjauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang cobaannya nambah bini, ya. Nah ini kenyataan ya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kalau terlalu banyak uang seperti itu. Kalau itu cobaan, ya. Ya. Tapi bukan berarti kita ya, untuk sanggup kita di akhirat. Ya, memang orang kaya kan hisabnya lebih berat ketimbang orang miskin. Kalau orang miskin tidak terlalu banyak pertanyaan nanti, ya. Tetapi orang kaya, harta yang didapat dari mana, ya, dibelanjakan untuk apa, kemanfaatan kepada orang lain apa saja. Ya. Tapi kalau kita kaya dan peduli terhadap sesama itu lebih bagus, malah untuk menambah amal sanggup kita nanti. Ya.
Jadi segala hidup dan mati ya, hidup kita biar Allah yang mengatur semuanya. Jangan kita berburuk sangka negatif terhadap Allah. Kalau kita diberi cobaan hari ini, jangan kita berpikir negatif. Allah tidak sayang terhadap kita. Ketika keinginan, cita-cita, harapan itu tidak tercapai, wah mungkin doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Allah tidak cinta kepada saya. Bukan seperti itu. Segala keinginan kita semua belum tentu itu baik bagi kita sebenarnya. Jadi kalau Pak Slamet misalnya berdoa, ya Allah berikanlah saya mobil misalnya, material di mobil ya Allah. Doa itu tidak apa-apa, kita minta apa saja kita minta tidak apa-apa. Tapi kalau apa yang diminta, misal minta mobil Alphard ya, terus tidak terkabul, jangan kita negatif kepada Allah. Mungkin itu yang terbaik. Khawatir kalau langsung diberi mobil sekarang pas nyari bini oleh, ya itu yang ya. Jadi ada hikmah di balik itu ya, ada kebaikan di balik itu. Itu yang pertama. Jadi balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Ini punya makna yang mendalam ya, dan kita bisa tafsirkan ada dua ini sebenarnya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama terhadap sesama ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini antar sesama. Ketika seseorang atau orang lain berbuat buruk ya, menzolimi ya misalnya terhadap kita jangan berbalas ya, menzolimi atau menyakiti ya. Ibu silakan. Tetap apapun yang terjadi terhadap diri kita, walaupun orang lain melakukan perbuatan zolim, jahat terhadap kita, iri terhadap kita, memfitnah terhadap kita misalnya, kita harus berbalas kebaikan. Jadi hal yang kedua yang dianjurkan Rasulullah yaitu balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang saya maknanya ada dua, terhadap sesama itu barusan ya. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat buruk terhadap kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan kita membalas sama-sama buruk ya, tidak akan selesai ya. Pasang kongkaran akhirnya ya. Jadi kalau kita berbalas baik terhadap orang yang jahat terhadap kita, orang yang berbuat jahat terhadap kita itu akhirnya kan malu ya, malu gitu. Wah ternyata orang yang saya iri ya, yang saya jelek-jelekannya, akan jelek ya. Siapa kau? Saya tidak ngeliat Pak Slamet gitu. Ya. Kita harus balas dengan kebaikan ya. Minimal kebaikan itu senyum lah. Kalau orang nyerotang melihat kita, ya kita senyumin ya. Syukur-syukur kita memberi atau membantu dan meringankan keperluannya ya orang itu ya. Kalau dia kena musibah ya kita bantu, kita tengok ya. Minimal bantu doa, ucapan semoga cepat sembuh kawan ya. Walaupun itu bukan aliran sesama kita gitu, dan orang itu misalnya sering menjelek-jelekan, tidak apa-apa, minimal kita memberikan support ya, semangat ya. Selesai, insya Allah tidak akan berlanjut. Tetapi kalau kita orang yang berbuat keburukan terhadap kita, kita balas sama-sama melakukan keburukan, tidak akan selesai itu ya. Ya sama saja dengan Israel dan Palestina ya. Tidak akan selesai. Ya sudah, kita mengalah untuk menang. Ini dua penafsiran yang saya maksud. Membalas keburukan dengan kebaikan dari sisi sesama manusia. Dari sisi
hubungan manusia terhadap Allah. Maksudnya ini kalau saya menafsirkan, menilai, berbalaslah keburukan dengan kebaikan. Artinya ketika kita melakukan keburukan, berbuat dosa terhadap Allah, kita melakukan kesalahan misalnya, berbuat dosa, karena kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa itu yang tidak bisa kita punggiri itu hanya hati. Ya, kalau kita tahu sudah kita melakukan dosa, itu hati itu tidak bisa berbohong gitu. Ternyata saya melakukan kesalahan yang dosa. Contoh kecil, misalnya sholat itu menjadi kewajiban, kita lalai karena sibuk, misalnya sibuk dengan kerja, Pak Selamat kejar target misalnya, ya. Pas lupa sholat asar gitu, batin kita, hati kita itu sudah merasa, wah ini dosa, tak sholat asar. Nah, ketika kita punya kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat dosa, balaslah dengan kebaikan. Tapi dosa itu kita minta maaf kepada Allah, bertobat, ya, dengan bertobat, ya, tobat nasuha. Artinya kita tidak akan mengulangi kesalahan, dosa kecil ataupun dosa besar, tapi kita astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosaku. Dengan bertobat itu kita kedepannya harus berbuat lebih baik untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Nah, berbalaslah dengan kebaikan, ya. Itu maksudnya kita harus berbuat kebaikan ke depannya. Walaupun sebelumnya kita berlumuran dosa, tidak. Yang penting kita bertobat. Ya. Insya Allah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ketiga yaitu bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, ya. Bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita mulai dengan pikiran kita, lisan kita, perilaku kita atau tindakan kita, dan amal kita. Itu yang terpenting. Jadi mulailah dengan pikiran kita yang positif, ya, tidak negatif terhadap orang lain, ya. Jangan kita menilai orang lain itu dari sisi kasat mata, tapi di luar itu kita tidak tahu ibadahnya luar biasa misalnya, ya. Lebih baik kita dikenal oleh penghuni langit ketimbang kita dikenal oleh penghuni bumi, ya, dikenal orang, ya. Seperti halnya kisah Uwais, ya, itu dikenal di kalangan penduduk penghuni langit, tapi di manusia dianggap remeh karena orang miskin, ya, pengembala kambing, ya. Tapi dia dikenal oleh penghuni langit. Bahkan Rasulullah memerintahkan Khalifah Umar untuk minta doa kepada Uwais, ya. Kaget dia, kok saya minta doa kepada Uwais, apa kelebihannya, ya? Karena akhlaknya baik, ya. Dia berbakti kepada ibunya, ya. Walaupun sama masyarakat setempat dinegatifkan, ya. Ketika Uwais itu diminta oleh ibunya, Uwais, saya tidak akan lama lagi umur saya minta satu permintaan, saya ingin ke Mekah, ya. Itu kan Uwais itu menyanggupi keinginan ibunya untuk mengajak ibunya ke Mekah. Walaupun dengan keterbatasan Uwais orang tidak mampu, dia berpikir saya harus fisik kuat. Kalau orang lain yang kaya pergi ke Mekah, ya, itu pakai unta, sedangkan Uwais itu harus menggendong ibunya. Jadi Uwais itu yang penting saya fisik kuat. Tiap harinya Uwais itu menggendong keledai, ya, keledai naik turun gunung, ya, sehingga sama orang lain dianggap stres. Oh, Uwais ini stres gitu. Kok tiap hari gendong keledai, jalan kaki ke pegunungan turun lagi gitu. Dianggap orang stres. Padahal dia ingin melatih fisiknya, dan kalau sudah fisiknya kuat akan menggendong ibunya untuk diajak ke Mekah, ya.
Lama kelamaan dia sudah kuat fisiknya, akhirnya ibunya digendong. Jadi kalau yang lain naik onta dia gendong, akhirnya ibunya juga sampai ke Mekah. Hingga masyarakat itu tahu Uwais itu memang berbakti kepada ibunya, luar biasa ya. Dan sehingga dengan berbaktinya itu Uwais dikenal oleh kalangan langit. Ya itu yang saya gambarkan tadi ya, minimal pikiran kita baik, berpositif thinking, lalu lisan kita tidak menyakitkan orang lain, tidak menyinggung orang lain, lalu perilaku kita ya, perilaku kita yang baik ya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita jauhi ya. Lalu amal kita, perilaku baik, ketakwaan kita luar biasa, tapi kita enggak beramal terhadap sesama juga akan dibenci oleh orang lainnya ya. Jadi amal kita juga harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita ya. Lalu itu yang terakhir ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat dan perilaku yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, apabila bergaul dengan orang lain kita berakhlak mulia. Jadi 3 hal itu semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, dalam bersosialisasi dan bermasyarakat terhadap lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pantun yang terakhir, kalau tadi ada pantun juga ya. Makan kuaci di siang hari bersama Sri Harini. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.